Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana praktek mengupload atau membuat iklan di Facebook Ads ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan materi iklannya ya. Jadi materi iklan kita udah bahas juga, bisa berupa image atau berupa video untuk kreatifnya, dan copywriting untuk iklan itu sendiri, tulisan copywriting yang ada call to action untuk menggerakkan audiens kita kemana, apakah membeli, apakah opt-in, atau memasukkan data mereka. Berikut saya share screen. Ini saya akan buka dulu di Oke, teman-teman bisa lihat bahwa account yang tadi kita sudah buat, yaitu Double Omset UKM, itu sudah siap untuk kita buat campaign. Nah, sekarang kita akan create campaign. Oke, ada beberapa tipe campaign, objektif campaign ya, ada awareness, consideration, conversion. Awareness itu biasanya kita butuhkan untuk memperbesar reach kita, brand kita biar dikenal oleh banyak orang. Consideration itu mulai ada tujuan, yaitu apakah traffic ke website kita, engagement untuk posting kita, atau video views misalnya. Nah, video views itu adalah kita ingin audiens menonton video kita, sehingga nanti kita bisa memilih siapa saja yang sudah menonton video kita, kemudian kita bisa engage lagi, kita bisa berikan iklan lagi, atau kita bisa berikan konten yang lain. Conversion itu biasanya tujuannya sangat spesifik, misalkan kita pengen audiens membeli atau opt-in ya, bisa juga opt-in ya. Tapi banyak dipakai untuk pembelian. Ya. Oke, saya akan memilih video views karena saya punya kontennya untuk creative ads-nya adalah berupa video nih. Teman-teman bisa coba yang lain. Ya. Ini saya namakan campaign-nya video views list building. Contohnya. Nah, di bawah campaign ada ad set ya. Saya namakan sama juga video views list building, dan ads-nya saya namakan juga sama video view list building ya. Video views. Penting sekali memberikan penamaan yang konsisten supaya nanti kalau sudah banyak ads-nya, teman-teman nggak kerepotan ya untuk mencari yang mana nih ads yang sebelumnya atau yang mana yang sudah saya pernah create. Nah, oke, kita akan masuk. Ini untuk create campaign di Facebook Ads sudah selesai. Nah, kita bisa tes ya kalau kita mempunyai dua variabel ya, kita bisa tes. Tapi saya coba satu aja dulu ya. Ini udah siap sebetulnya. Nah, kalau mau pakai budget optimization atau mengoptimisasi budget bisa diklik, tapi ini nanti saya skip dulu aja. Kita lihat cara mudahnya. Nah, di ad set ini kita tentukan audiensnya nih. Itu ada 150 juta orang yang bisa kita reach di Indonesia nih kayaknya. Nah, saya pertama di budget, saya akan coba budgetnya kecil aja dulu, Rp50.000 per hari. Ya. Kemudian saya akan starting dari katakan 2 November. Oke. Sehingga ini kalau mau ditentukan kapan berakhirnya silakan. Sebagai tes saja, kalau sebagai tes kita bisa beri waktu 5 hari, sekitar sampai dengan tanggal 7 November.
Nah, nah ini adalah targeting kita nih, targeting audience kita. Kalau kita punya custom audience, audience yang sudah ada di sini ya kita atau yang sudah pernah engage, sudah pernah beli ke kita, data-datanya bisa kita upload, kita masukin ke sini. Kalau belum ada, kita akan bikin targeting. Kita akan bikin targeting. Oke, di sini ya untuk detail demographic, interest, behavior. Location-nya di Indonesia, saya mau perkecil aja untuk location yang seluruh Indonesia, tapi Jakarta dan sekitarnya aja. People living or recently in this location, ya. Jadi kita cari orang-orang yang tinggal di daerah DKI Jakarta ya. Jakarta. Mestinya sih masuk, tapi kalau enggak kita drop pin juga di sini bisa. Kita zoom. Itu ada Jakarta. Kita drop misalkan di sini. Oke. Ini kalau Jakarta dan sekitarnya ya. Jakarta, Bekasi, Tangerang itu bisa di reach. Jabodetabek. Ini kalau ini kurang tepat, kita bisa geser. Kurang tepat, ini kita bisa geser. Kita remove yang atas. Ya, ini radiusnya mungkin kita tambah jadi 12 mil misalnya, sehingga Depok ya Bekasi juga kena 13 mil. Oke, usianya saya mau pilih karena ini produknya untuk bisnis, kira-kira di 20-an ya, yang sudah mulai mencoba untuk berbisnis mungkin 22 tahun, sampai di usia kira-kira yang produktif 55 tahun ya. Nanti ini bisa disesuaikan lagi sesuai dengan produknya teman-teman. Gendersnya semua. Nah, detail targeting, interest atau behavior, saya untuk targeting menggunakan beberapa jenis pendekatan. Saya gunakan pencarian influencer atau tokoh-tokoh yang memang bergerak di
Untuk targeting, saya sudah riset sedikit, ada public figure, page business, brand. Ya. Ini berdasarkan riset saya coba untuk mencari public figure, misalkan mana, oke ada ya. Kemudian info, ada. Kemudian tunggu Desember ini. Bung Chandra, ya. Bung Chandra, ada ini ya. Oh ada nih, Bung Pakai Bung Chandra. Neil Patel, ya. Patel, ada. Oke. Kita lihat nih sekarang udah berapa audiens kita, 200.000 orang ya, 200.000 orang. Kalau page bisnisnya ada belajar bisnis, usaha muda mandiri, komunitas pengusaha muslim, peluang usaha, kita coba aja ya. Belajar bisnis, kita cari page belajar bisnis, ada ya. Ya, kemudian wirausaha muda mandiri. Oke, ada ini. Oke, kita pilih yang interest, bukan ya. Kemudian komunitas pengusaha Indonesia atau peluang usaha dulu, ada dua. Usaha, pengusaha muda kecil, cukup besar ya. Ini hanya di Jabodetabek saja, tapi cukup besar saya kira ini, 900.000. Nah, kalau kita mau narrow audience, itu bisa kita tambahkan di sini narrow audience. Oke, kita bisa lihat bahwa dari hasil targeting kita itu ada 900.000 audiens, ini cukup besar ya ternyata. Kita bisa pilih nanti untuk perkecil, misalnya ini ada opsi untuk narrow audience ya. Narrow audience ini kalau saya close, nah ini ada narrow audience. Misalkan saya coba pindahkan page yang di sini di narrow audience ya. Jadi public figure ini punya follower atau interestnya sendiri sebesar 200.000 orang. Kemudian oke. Jadi Neil Patel sudah, Gary V ya, Gary V yang ngecek. Coba saya masukkan. Oke. Apakah nambah besar? Oke, jadi 390.000. Nah, saya bisa tambahkan untuk mempersempitnya dengan narrow audience. Narrow audience ini jadi yang sudah punya interest di nama-nama di atas, kemudian saya tambahkan bahwa dia juga harus interest di belajar bisnis, wirausaha mandiri, komunitas pengusaha muslim, peluang usaha, dan seterusnya. Jadi irisan, ya, saya coba tambahkan ya. Belajar bisnis. Oke, ini akan jadi kecil. Oke, jadi 70.000 ya. Nggak apa-apa. Wirausaha muda mandiri. Saya pilih yang interest. Akan naik biasanya 79.000. Komunitas pengusaha.
masih ada. Jadi 110.000 peluang usaha dan peluang usaha modal kecil. Ada peluang usaha, ya. Ada peluang usaha modal kecil. Oke, ini ada 140.000 ya. Saya masukkan juga, ini ada brand. Saya melihat bahwa follower dari public figure ini kebanyakan suka brand Ikea dan Brodo. Ya, saya masukkan aja coba ya. Oke. Saya naik jadi 200.000. Brodo. Jadi 230.000. Nah, ini irisannya antara nama-nama public figure yang tadi kita masukkan dan interest berupa page dan produk. Ini kita save ya, kita simpan. Kita sebut saja audiensnya ini adalah video views list building. Oke, untuk placementnya karena ini saya masih tes, saya hanya menempatkan di Facebook saja, Facebook feed saja, karena video ini kurang lebih 3 menitan. Kalau di Instagram itu hanya bisa 1 menit. Jadi saya nggak masukkan di story, saya nggak masukkan di stream, di Facebook feeds oke, Instagram feeds enggak, marketplace enggak, video feeds oke, Instagram explore enggak. Oke. Jadi saya akan masukkan di newsfeed dan video feeds saja. Oke. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat seperti apa sih engagement atau hasil testingnya ini. Ini setelah saya kurangi pilihannya itu sekitar 48.000 orang. Kalau kita mau tambah potensial reach-nya, kita tinggal tambah tadi di audience ini ya. Kita bisa tambah kotaknya misalkan, boleh aja. Ya, misalkan location-nya kita tambah, itu bisa kita edit di sini. Saya mau tambahkan kotaknya nggak cuma Jakarta, tapi saya tambahkan SC Bandung, radiusnya mungkin saya update. Oke, ini otomatis potensial reach-nya akan naik nanti. Oke, teman-teman bisa lihat ini naik ke 56.000. Dalam sehari dengan budget Rp50.000 itu akan reach atau akan tersebar ke sekitar 693 sampai 2.000 orang. Dengan true play atau orang yang akan menonton 277 nonton videonya sampai 800 orang. Oke, kita akan reach enggak, oh ya ini kita search enggak ada yang diklik ya. Jangan dulu karena kita masih dalam tahap testing. Oke, next. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu create creative ads.
Saya akan select video. Video ini saya harus upload dulu karena ada di laptop. Klik upload. Oke. Sembari mengupload video, maka saya akan memasukkan copywriting yang telah saya siapkan sebelumnya. Ini copywriting sudah saya siapkan sebelumnya ya. Ini headline-nya. Ya, dan ini isi di bawah. Call to action-nya adalah klik listbuilding.id. Oke, ini lagi proses ya, kita tunggu aja. Kemudian untuk website URL saya akan tambahkan nanti listbuilding.id. Untuk headline saya sudah siapkan di atas tadi 3 strategi rahasia list building untuk pebisnis. Oke, description saya sudah siapkan juga. Nggak apa-apa agak panjang description-nya. Karena kalau mereka nggak nonton, paling tidak mereka akan lihat copyright-nya. Call to action-nya adalah learn more, boleh. Jadi ketika mereka klik learn more, mereka akan masuk ke website listbuilding.id. Nah, supaya lebih menarik, saya menggunakan sedikit emoji. Teman-teman bisa cari di Emojipedia. Oke, saya pakai beberapa emoji. Tapi biar seru gitu ya. Ini saya masih cerita tentang sulitnya mencari menjual produk. Mungkin kita bisa tambahkan emoji orang lagi agak sedih gitu ya, atau bingung. Kalau bingung itu orang minta tolong ya. Kalau bingung apa? Dipikir ya, kalau bingung hanya ada yang uang juga menarik nih, uangnya. Gitu banyak yang bisa kita pakai nih. Dan penggunaan emoji ini sebenarnya bagus ini. Jadi menambah kesan bahwa copywriting kita atau iklan kita itu
memang betul-betul ada unsur apa real ya. Jadi dari tulisan-tulisan yang real. Nah, ini yang gambar ulang. Saya tadi tulis Inggris, saya masukkan di sini. Oke, saya tambah lagi. Making face. Nah, ini tadi berpikir gimana meningkatkan penjualannya. Ya, ini bisa saya yang salah kan? Saya tempatkan di sini. Oke, ini hadiahnya dapatkan bonus. Saya cari gambar hadiah bonus ini. Ini kasih kotak di sini dapatkan. Itu gambar kue juga. Ini gambar senyum, ini penting. Nah, urap gitu. Nah, ini bikin coba. Oke, kita taruh di sini untuk dapatkan bonus. Ini bisa aktif tadi. Coba saya. Saya tempatkan di sini. Nah, previewnya udah mulai muncul ya sebelah kanan karena videonya sudah selesai tadi di upload. Ini terakhir masa kasih 9 piece. Oke, videonya previewnya udah mulai kelihatan. Oke, sudah lengkap semua. Yang mengenai Facebook Pixel nanti saya bahas terpisah ya. Oke, ini sudah bisa dipublish. Oh ya, ini primary text penting. Kalau mau tahu ini ada di mana, di preview kita tulis saja tes. Nah, ada di sini. Ya.
Jadi kita bisa sebut tiga strategi, atau kita bisa sebut rahasia risk taking. Nah, saya tidak ingin menggunakan thumbnail yang ini, maka saya akan mengedit video. Saya punya thumbnail sendiri yang cukup. Nah, ini thumbnail yang ini saya pakai. Thumbnail di bagian thumbnail saya akan lihat sendiri, terus thumbnail sendiri. Ini yang saya pakai. Nah, dari strategi list building sehingga saya akan menjaring hanya orang-orang yang akan mencari strategi list building. Rahasia list building yang terbukti efektif selama, atau saya bisa rahasia list building karena yang dari Microsoft bukunya, rahasia list building para entrepreneur sukses. Oke, saya udah bisa tulis. Oke, perhatikan 75%. Nah, kita sedang di review, tapi ini sebelah sini teman-teman bisa lihat. Saya coba buka di Facebook review iklannya. Oh, ini harus dibuka dari HP ya, phone. Tapi kira-kira untuk reviewnya seperti ini, teman-teman. Hai, Anda sedang mencari strategi untuk lead building? Sebenarnya ada 3 strategi utama yang kita bisa jalankan. Ini sampai sekitar 3 menitan. Dan sampai di sini kita udah selesai meluncurkan iklan pertama kita. Kita lanjut nanti ke materi-materi berikutnya.